Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik dari UMS, karena lihat seragamnya itu pasti UMS kalau kayak gitu. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah kepada Allah. Pagi hari ini telah kita laksanakan bersama sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca bersama ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita lanjutkan dengan sekarang kultum sampai nanti pukul 5:35 insyaallah, lewat 35. Lalu kita ibu-ibu ada sarapan pagi? Enggak ada, Mas Ino? Ada sarapan pagi? Oh, ada sarapan pagi ya. Oh ya, pasti insyaallah ya ada sarapan pagi. Nanti kita selesai jam 6. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ada pengajian yang lain jam 6, masih bisa mengikuti. Semoga pertemuan kita pagi hari ini bermanfaat meskipun singkat. Wa ala kulli hal, semoga duduknya kita di Masjid Al-Kautsar pagi hari ini dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Seperti di flyer yang sudah dibagikan oleh Ustadz Wicaksono, bahwa pagi hari ini kita akan membicarakan satu tema sederhana tapi penting. Sebenarnya real ya, real gampang, disampaikan juga gampang, diterima juga gampang, tapi mungkin pelaksanaannya sulit karena wallahu a'lam bisa mengapa sulit. Kita akan mengkaji tentang hati yang tenang dengan Al-Quran. Pertama, pernyataan pertama yang akan saya sampaikan, monggo Bapak Ibu kita lepaskan dulu sentimen keagamaan ya. Jadi kita lepaskan dulu, kita bukan misalnya kita terserah mau Islam mau tidak Islam terserah ya. Yang penting kita ada sebuah hadis yang ngomong tuh Nabi, berarti kalau hadis itu yang ngomong Nabi 1400 tahun yang lalu, Nabi pernah ngomong begini. Sebentar, tak bukakan dulu hadisnya, halaman 119. Nah, sudah ketemu ini ya. Saya bacakan, Arabnya pendek kok. Arabnya pendek, terjemahnya juga pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, dan ia akan merendahkan derajat suatu kaum yang lain dengan Al-Quran pula. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu hadisnya. Jadi ada orang namanya Umar bin Khattab, kita semua tahu beliau adalah khalifah kedua, tidak perlu diragukan lagi. Lalu perawinya adalah Muslim, seorang yang tidak perlu kita ragukan lagi dari sisi periwayatan hadis. Saya ulangi terjemahannya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, dan dia akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran itu pula. Nah, hadisnya seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran dengan hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab keutamaan membaca Al-Quran, hadis yang ke-6. Jadi dari hadis itu ngeten Bapak Ibu, misalnya ya ada, ini direkam atau enggak apa-apa sih, enggak apa, tetap tenang. Jadi zaman dulu ketika kita P4 dulu ya, zaman Pak Presiden Soeharto dulu,
Itu kan ada berapa butir Mas Reza? Butir-butir apa P4 itu dulu. Aku dulu pas apa itu penataran P4 pola pendukung 100 jam itu di UNS itu dulu tahun 86 ya. Itu pokoknya harus mengikuti Pancasila begini dan harus diterapkan pada semua warga Indonesia itu. Jadi sudah ada aturan-aturannya dan kita mengikuti itu sebagai warga negara yang baik. Lah sebenarnya Al-Quran itu juga seperti itu. Udah enggak usah pakai sentimen keagamaan, sementara dilepas dulu keagamaannya. Kita ndak Islam, misalnya kita ndak Islam, tapi yang penting ikuti Quran itu, ikuti Quran. Saya punya mahasiswa Jepang ya. Sekarang ini saya membimbing 3 mahasiswa Jepang di UNS itu ada anaknya baik-baik, Mereka hidupnya pakai Quran Mas Reza, gitu. Meskipun dia tidak beragama Islam, tidak beragama, ndak sholat. Tapi subhanallah kalau ketemu itu selalu hormat, selalu mengajeni gurunya, mengajeni dosennya, tugas selalu selesai, tidak pernah nyontek, selalu berusaha keras, pakaiannya rapi. Luar biasa sekali 3 mahasiswa Jepang ini. Ini baru masuk kemarin semester ini. Mungkin dia 1 tahun di FIP selama 1 tahun di tempat saya kerja. Nah jadi orang-orang semacam itu saya nilai mereka itu pakai Quran hidupnya, meskipun dia tidak Islam. Loh apa bisa? Bisa. Karena monggo kalau mau lihat Mas Reza tetap saya minta untuk membuka ayatnya sekarang. Suratnya kalau yang kebetulan membawa HP atau ambil Quran lagi boleh. Surat Ali Imran 138 139. Sementara sekali lagi saya matur dilepas ya sentimen keagamaan, jadi emosi keagamaannya dilepas saja dulu. Kita lihat teks ini, teks surat Ali Imran 138. Kita nanti minta tolong Pak Riza untuk membacakan terjemahnya. Saya bacakan dulu teks Arabnya, pendek kok itu. 138 139 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. 139 wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Terjemahkan Pak Riza. 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya stop dulu. Loh, terbukti toh Pak. Di situ menggunakan kata manusia loh, bukan hada bayanul ladina amanu, bukan begitu ayatnya, tapi hada bayanul linas gitu. Jadi untuk sama manusia, jadi orang-orang non muslim pun juga bisa pakai Quran ini, gitu. Bisa. Jadi Quran itu bukan saja untuk orang-orang muslim. Ayatnya ini, kalau mau diperkuat lagi ya, saya tak slow. Sebelum 139, sekarang Mas Reza saya minta tolong buka surat Al-Baqarah 185. Itu juga pakai nas, bukan lilladzina amanu, bukan orang-orang beriman tok, tapi nas itu semua manusia. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terjemahkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ternyata Quran tuh ini, Quran contohnya ini ya, covernya coklat kecil, halamannya ada 604 ini ya, jumlahnya 114 surat, 30 juz, setiap juznya ada 20 halaman gitu. Jadi satu juznya 20 halaman, 20 itu totalnya kalau 30 juz itu sampai halaman 604. Wallahu alam bisa mengapa Quran Standar Madinah ini menggunakan format sampai 604. Sebenarnya 600 saja cukup sebenarnya kan, 60 kali 30 kan pas 30 juz. Tapi di format didesain sampai halaman 604. Nah, jadi dari surat
Ali Imran 138 dan Al-Baqarah 185 itu jelas bahwa yang Ali Imran 138 bayanul linnas, keterangan bagi manusia. Yang ini yang Al-Baqarah 185 hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi tidak hanya orang-orang Islam. Gitu loh. Nah, terus mengapa kita ragu-ragu? Nah, sekarang kita masuk 139. Monggo 139 Al Imran. Mas Riza. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Stop. Nah, attention please, oke nggih. Setelah ini nggih, attention please all of you, oke. Dengerin baik-baik. Yuk lanjut. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Stop, diulang dari padahal. Padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin. Nggih, matur nuwun. Jadi tidak usah pakai emosi keagamaan. Terus kita bebas lah, agamanya bebas. Tapi di sini pernyataannya padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Beriman itu percaya pada apa? Percaya pada Al-Qur'an ini. Seperti orang-orang Jawa percaya sama primbon. Gitu loh. Primbon itu hitungannya umpamanya hitungan primbon itu wong lanang karo itu arep dadi nganten. Delalae sing lanang wetone Rebo Wage. Sing wedok wetone Setu Paing, Giing. Wah, ra entuk iki. Hitungan primbon gitu. Enggak boleh. Jadi kalau menurut hitungan Jawa itu enggak boleh. Menurut hitungan Jawa Giing itu enggak boleh. Wage sama Paing itu enggak boleh. Jawa itu ya. Orang Jawa mengikuti itu. Seperti itulah caranya. Tapi kita pakai Quran gitu. Lah, contoh yang lain. Jenengan ajeng nikah nggih ajeng nikah anak kula sing pertama kali. Purane jenengan pinten? Kula kabeh papat. Sing ajeng ndhe mantu pertama sakniki-niki. Ngapunten nganune besane wong pundi? Lor kulon niku. Oh, lor kulon ra itu. Ndak boleh lor kulon ndak boleh. Ya ndak boleh. Menurut hitungan Jawa itu ndak boleh. Jadi kalau misalnya rumahnya Solo terus punya calon besan yang pertama kali nikahan, calon besannya orang Arab sana ndak boleh. Padahal raja minyak, kaya, ganteng, imannya yo bagus, sholatnya bagus, Islamnya bagus, ndak boleh lor kulon ndak boleh. Makanya terus caranya mungkin nikahkan anaknya yang lain dulu dipaksa, anak yang kedua suruh nikah dulu. Nanti anak yang kedua boleh, lor kulon boleh. Nek duwe mantu, duwe gawe sing pertama itu ra entuk, duwe besan, duwe calon mantu lor kulon itu ndak boleh. Jadi nek omahe Solo sini ndak boleh. Duwe besan pertama kali yuk Semarang itu ndak boleh. Atau Solo Tiga ndak boleh. Hitungannya Jawa gitu itu. Apalagi Mas Riza hitungan Jawa liyane. Orang ngerti wong Islame kentel, orang ngerti Jawa. Nah, gitu. Nah, semacam itu. Lah sekarang kita pakai Quran itu, gitu. Makanya contoh. Tidak usah pakai sentimen keagamaan. Kita lihat ayatnya yang lain. Tidak salah jam 5:35. Contoh sekarang kita pakai yang mana ya? Nah ini yang surat Al-Maidah ayat 38. Sekarang Mas Reza buka surat Al-Maidah ayat 38. Lalu yang muda yang lain, Mas yang dari UMS ya, yang muda ya saya libatkan ya. Mas panjenengan, Mas sinten niku asmane? Mas Yaya. Mas Yayan atau Yayat napa? Mas Yaya. Mas Yaya tolong browsing sekarang ya. Sekarang browsing, pertanyaannya gini. Ada berapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI gitu ya. Nah gitu. Kasusnya gitu. Terus sekarang saya akan bacakan ayatnya. Terus Pak Reza, ini bukan Mas ya, Pak ini untuk adik-adik biar tahu Pak Reza ini sudah punya anak banyak. Jadi manggilnya Pak juga. Tapi sama manggilnya Mas karena dia lebih muda banget sama saya, lebih muda dia sama saya. Buka surat Al-Maidah 38, saya sekarang bacakan ayatnya surat Al-Maidah 38. Bapak-bapak kalau mau melihat silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Moga Mas Reza. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini sebenarnya kalau ada orang yang mencuri dan tidak ada alasan yang dibenarkan, maka sebenarnya hukumannya kalau menurut Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 itu dipotong kedua tangannya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mencuri, namanya Hanif, lalu mencuri di rumahnya Mas Reza, Hanif dan istrinya Nurul sama anak-anaknya tidak makan 3 hari, sudah lapar semua, sudah mau mati semua. Mas Reza itu orang yang kaya raya, wah duitnya motol-motol, omahnya pating telecek, wah terus akhirnya Hanif itu nyolong di rumahnya Pak Reza itu, dan yang diambil hanya beras saja, ngambil beras saja 3 kilogram, dibawa pulang untuk ditanak, untuk dibikin nasi. Ternyata rumahnya Pak Reza itu penuh dengan CCTV. Nah, jadi semuanya ada CCTV semua. Konangan saya, ketangkap saya, ditangkap oleh masuk ranah hukum. Hanif, kenapa kamu mencuri? Ini anak-anakku tidak makan Pak Hakim. Istriku juga tidak makan selama 3 hari. Aku juga tidak makan. Daripada kami mati, kami tidak punya uang untuk membeli, ya sudah nyolong saja tempatnya Pak Reza. Saya yakin temannya Pak Reza pasti ada beras, dan ternyata ada, dan aku hanya mengambil beras 3 kilogram saja. Lah, Pak Reza didatangkan. Mengapa kamu tidak tahu keadaan tetanggamu? Menekitehe. Wah, mana aku tahu gitu. Menekitehe. Wah, sudah, yang salah malah Pak Reza. Yang dihukum malah Pak Reza, malah bukan saya. Padahal saya yang mencuri. Gitu loh. Tapi ini tidak ada alasan apapun. Ya Allah, subhanallah. Orangnya kaya, serba tercukupi, gaji besar, nyaman, anak kopen, bojone kopen, duitnya motol-motol, nyolong. Oke, Mas Yaya, dibaca Mas Yaya infonya. Mas Yaya pelan-pelan dengan penghayatan, nah, bacanya dengan. Tidak usah seperti doyak maling. Tenang. Berdasarkan data KPK per Juli 2023 tercatat terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD sejak tahun 2004. Bon stop menunggu teman. 344 kasus yang melibatkan anggota DPR RI dan DPRD 2 itu dari kabupaten atau apa? Kabupaten jajaran Kota Madya. Nah, Kota Madya sama kabupaten itu jumlahnya 344. Lalu di bawahnya infonya itu sampai ada yang mengatakan sampai 360. Itu kasus yang melibatkan korupsi. Terus ngeten Bapak-bapak, kula niku wong ora pengalaman, pengalaman mung sithik. Tapi saya itu pernah punya pengalaman, salah satu dari kekurangan pengalaman saya pernah punya pengalaman tuh tidur di rumah anggota DPR RI saya. Ini direkam saya, mungkin nanti kalau keliru itu viral bisa berbahaya untuk saya. Saya tidur di anggota DPR itu tahun 1992. Saya tidak tahu SOP-nya sekarang ganti apa tidak tahu. Peraturannya ganti apa tidak saya tidak tahu. Suatu ketika ada teman saya datang dari Jogja, datang ke Jakarta. Hanif, assalamualaikum. Rif, kamu di mana ini? Aku ning Jakarta loh. Ya Allah, mbok anu ning kosanku. Kosanmu ngendi? Aku ning Depok, Gang Kober, Jalan Margonda Raya. Nggon UI metu sithik nyebrang tekan kosanku jenenge Wisma Batman. Wah, kurang ngerti Jakarta ini. Kon ngeterke dulurmu kan mesti ngerti. Cedek kok, paling dari Kalibata, Pasar Minggu, Lenteng Agung, terus Depok, terus Margonda Raya, cedek kok. Mbok kowe wae ning nggonku. Saya kasihan sama Arif Rifai teman saya itu. Terus akhirnya saya memutuskan, aku tak ning nggonmu wae. Ning nggon masku ya. Oh iya, masku ning Kalibata. Oh iya, aku ngerti kok. Akhirnya saya naik kereta dari stasiun UI sampai turun di mana Kalibata, naik angkot sebentar sampai di perumahan DPR RI Jakarta. Sampai situ terus saya menginap, saya didesain untuk nginap, ngobrol lama, nginap. Terus pas pagi hari itu saya ngobrol sama kakaknya Arif Rifai itu, perempuan kakaknya itu, istrinya yang anggota DPR RI tadi itu. Saya cuma, Mbak, anune ora mbok pateni to Mbak, listrike ra apa-apa Dek, ora dipateni ora apa-apa, ora bayar ya. Lah gitu.
Banyune barang bludak-bludak rapopo, gen seger nggo adus. Kan orang Jogja, jadi dia bisa bahasa Jawa. Rapopo dong bludak-bludak ora bayar kok. Iki nek Hanif pengen telepon-telepon ning Jawa ya iso nganggo iki, telefone kene ora bayar kok. Telepon ndak bayar, air ndak bayar, listrik ndak bayar, kalau sakit ke dokter-dokter tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah ndak bayar juga. Jadi semua, saya ndak tahu SOP sekarang, saya ndak tahu. Itu SOP DPR RI 1992. Itu listrik ndak bayar, air ndak bayar, telepon ndak bayar, sakit ke dokter itu juga ndak bayar, dan gajinya saat itu sudah banyak. Saya di UI itu 1991 sampai 1996, saya di Jakarta itu. Jadi saya agak tahu banget tentang Jakarta dulu. Nah, jadi kesimpulan saya, ya Allah, itu pencuriannya kan tahun 2000 pinten Mas saya 2023 nggih. 2000 sekian sampai sekian itu. Kasusnya sampai 344. Jadi saya menganalisis berdasarkan ini, ayat yang dibacakan Mas Reza tadi itu harusnya mereka dipotong tangannya. Tidak ada alasan apa-apa kok. Wis sugih, cukup, dite yo motol-motol, kendaraane sepeda mobilnya yo api-api. Ya Allah, bojone yo kopen, anak-anak yo kopen, kelambine branded. Wah ya Allah, kok nyolong lho. Gak nyolong ora trimo 20.000 apa 50.000, miliaran lho. Niki nek kula ndedet 2 miliar, Mas saya kula jajake Daud sak matine kok. Sak mati Mas saya pun kula gratis mangan. Nek ndedet 2 miliar kula niku. 2 miliar berarti 2.000 yuta, Pak. 2.000 yuta, sak yuta ming 2.000 dadi dijajal mriki tekan Gading mriko, Pak. Duit atusane won kabeh niku. Terus sing dicolong kalih anggota, wah ini kan direkam bahaya niki. Ini kan sudah ada sudah konsumsi publik tadi toh. Sudah di HP itu sudah konsumsi publik, semua publik tahu semua. Enggak apa-apa, misalnya diperkarakan sudah konsumsi publik, jadi semua orang bisa tahu ketika bertanya berapa kasus yang melibatkan berapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, jawabannya itu udah tahu semua. Jadi enggak apa-apa, contoh semacam itu, kudunya dipotong, tangannya itu kudunya dipotong. Lah kita itu jangan mencuri karena ada ayat Al-Qur'annya itu. Oke, enggak selantai waktunya ya. Satu lagi contoh, sekarang yang menimpa anak-anak kampus ya, saya kira sama deh di UMS juga sama. Kita lihat ayatnya surat Al-Isra ayat yang ke-32, singkat itu ayatnya singkat. Saya bacakan surat Al-Isra itu surat yang ke-17 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Terjemahkan Pak Reza. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, itu seperti itu nggih. Sekarang saya tak tanya langsung kepada yang dari UMS, perwakilan representasi dari UMS. Mas kulo nih, Mas siapa namanya yang pakai pecis? Mas Rizky. Oke Mas Rizky, sak pencermatanmu, sak penglihatanmu di UMS, apakah ada mahasiswa yang pacaran di UMS itu? Banyak. Mas Rizky juga pacaran? Iya lah. Contoh konkret resmi, dia pacaran, aku tahu. Feeling. Nah, ya tak Mas Rizky? Iya, mantuk dheweke. Berarti dia enggak pakai Quran hidupnya, gitu loh. Gampang toh? Karena ada ayatnya. Oke, sekarang kalau pacaran itu kira-kira aktivitas apa yang dilakukan Mas Rizky? Oke, do you agree jalan bareng? Oke, jalan bareng ya. Oke. Makan bareng, makan siang bareng. Oke? Apa sholat duha bareng? Maukah engkau jadi imamku? Ya, apalagi ya, garap tugas bareng. Ini prodi apa ini? Manajemen mungkin ada laprak gitu, laporan praktikum, enggak ada ya. Jadi mungkin garap tugas bareng, terus malam mingguan bareng itu bukan Mas Rizky tapi orang lain. Ada enggak Mas Rizky?
Ada enggak? Ada. Nah, mantuk. Padahal ada ayatnya. Berarti dia enggak pakai Quran. Tapi terserah ya. Karena kalau ikut Quran, tadi kembali ke surat Ali Imran 138, padahal engkaulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu tidak pacaran gitu. Ini ayatnya gini. Tapi nek pacaran berarti menolak. Berarti orang yang pacaran itu menolak Al-Qur'an gitu. Nah, sekarang saya lanjutkan teorinya. Teorinya dulu ya. Teorinya ternyata kalau sudah ada ketetapan Allah dan Rasulnya, kita itu tidak boleh untuk mengambil, untuk memilih ketetapan yang lain. Tidak boleh. Jadi Allah sudah membuat ketetapan, Allah dan Rasulnya telah memilihkan suatu ketetapan untuk kita, maka kita tidak boleh memilih ketetapan yang lain. Ayatnya adalah, monggo Mas Riza, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya ayat 36. Dibuka dulu. Untuk yang ngasal Quran silakan membuka ayatnya. Sebenarnya kalau kan di flyernya juga sudah ada flyer yang dikirimkan Ustaz Wicaksono itu loh, sama membawa Al-Qur'an. Jane apik nek nggo Quran terus nggo catatan ngoten apik. Ning sing nom-nom sing tua-tua mboten usah, sing tua-tua urung ngeten pun apik pun. Sing nom-nom tok mawon sing nyatet. Wong tua-tuae ora nyatet ora apa-apa. Teko tok pun karo turu ya ora apa-apa. Sing penting pun teko ngoten mawon. Nah, saya bacakan sekarang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Moga Marisa. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang Nah, jelas toh. Jadi dan tidak sepantasnya bagi laki-laki yang mukmin. Ini yang ada di depan ini, yang laki-laki mukmin ini. Dari saya terus ke utara, terus ke timur, selatan, atau sampai Pak Riza ini, laki-laki yang mukmin. Dan tidak pantas pula bagi perempuan-perempuan yang mukmin, yang di belakang pembatas ini ke belakang sampai yang di luar jendela, di luar pintu. Kan perempuan-perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke, Mas Rizky, kalau yang datang di sini ada 4 orang ini yang berpacaran, selain Mas Rizky ada lagi yang lain? Oh semua? Oh semua, ya Allah. Oh ya Allah. Mas siapa ini? Mas siapa namanya? Mas Fata. Fatan. Bagus namanya, subhanallah. Yaya, Rizky, Fatan, bagus ini. Mas siapa ini? Mas Basir. Wah, namanya Mas Basir, bagus sekali. Mas Basir juga pacaran. Wah, ya Allah. Nggak boleh loh Mas, nggak boleh. Ayatnya itu, kalau kamu menolak Al-Quran berarti kamu memiliki pilihan yang lain di luar ketetapan Allah. Ketetapannya Allah adalah tidak boleh pacaran. Ketetapannya Allah. Loh ada tuh ayatnya? Ada. Surat Al-Isra ayat yang ke-32 tadi udah dibacakan sama Pak Reza tadi. Kita pentingkan teorinya lagi ya. Tambah teorinya. Satu lagi. Surat An-Nur. Surat yang ke-24. Ayatnya ayat 51. 24 ayat 51. Surat An-Nur itu surat ke-24 ayat ke-51 saya bacakan. Di situ ada kata-kata sami'na wa ata'na. Ada kata-kata sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada ketetapan Allah, ada ketentuan Rasulnya, kita kalimat yang kita ucapkan hanya satu, sami'na wa ata'na. Lawannya sami'na wa ata'na itu adalah sami'na wa asoina. Sami'na wa ata'na itu artinya kami mendengar dan kami taat. Kalau sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Gitu. Saya bacakan ayatnya lengkap, pendek kok ayatnya kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Terjemahkan. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi yang diucapkan kami mendengar dan kami taat. Hanya itu ucapan orang-orang yang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Mas Reza sakniki nggih, nek Mas Rizky ra ngerti niki wong Jowo Mas Rizky to. Mas Reza, nek ibu-ibu yang di sini ini masih ada enggak yang pakai jilbabnya hanya pas pengajian? Jadi ada ibu-ibu yang pakai jilbab itu hanya pas pengajian, satu manten, sama wayang. Pengajian pakai, nggak mungkin. Nanti jagung jam 9:30. Misalnya ya, kamu pakai jilbab. Nanti ada layakan, ada yang meninggal Pak Anhar yang meninggal hari ini ya. Nanti dimakamkan pukul 1 di saudara sana. Pas layakan jilbab, ini yang pelatan, copot. Itu namanya menolak Quran. Ya, seperti itu. Gampang toh pengajiannya? Gampang. Disampaikan juga gampang, diterima juga gampang. Ning noto ati sing angel. Noto ati itu angel sekali. Nah, jadi seperti kemarin hari Kamis. Hari Kamis itu saya konsultasi ya, ada yang konsultasi sama saya. Perempuan sih. Perempuan itu konsultasi gini, Pak Paidin ada ya? Pak Paidin tidak ada ya? Oh ya sudah. Gini, ada wanita mahasiswi saya konsultasi itu pakai baju gini. Pak baju gini apa Bu namanya? Tutup gini, tutup dadanya gini. Terus pakai baju. Tutup gini, terus pakai baju. Namanya apa ini? TikTok apa gitu. Apa? TikTok. Lah apalah pokoknya gini. Gini. Dilalai itu pulpennya itu jatuh. Dilalai. Pulpennya jatuh terus otomatis saya ngomong, Mbak, tak ambil di aku aja. Enggak Pak Ani, enggak, saya ambilnya aja. Dan otomatis dia menutup menutup bajunya. Set gini baru ngambil. Enggak mungkin dia buka terus ngobrol gitu, enggak mungkin. Jadi memang secara naluri, instingtif wanita itu enggak nyaman kalau kelihatan dadanya. Secara instingtif, naluri, alamiah, apa adanya, natural. Tapi juga ada orang-orang Islam yang naik sepeda motor, Islam muslimah, Islam, sholat, melu pengajian. Ini numpak sepeda motor itu ya Allah, kadang-kadang katok mepet selangkangan. Walalalala, mumet toh. Marake mumet gitu itu menolak Quran yang semacam itu. Lah enten mboten, Pak. Enten mboten. Lah enten mboten. Enten ta? Lah nggih. Niki enten bapak-bapak sing pengawasan mriki ini enten bapak-bapak yang punya saudara perempuan entah istrinya entah anak-anaknya yang enggak pakai jilbab terkena juga. Sudah haid, sudah menstruasi, harusnya pakai jilbab sudah menstruasi itu. Saya nyaman, saya enggak pernah ngekon anak itu takon nggo kudung, anakku lanang kabeh. Enggak repot-repot. Nah, ini pada Nurul saya ngomong, Bu, nggo kudung ditutupi aurate. Oh nggih. Pun selesai enggak kedawa-dawa sudah jam 5:36. Demikian kajian kita, Bapak Ibu, monggo yang terutama sudah tua-tua. Yang meninggal ini namanya Pak Anhar, meninggalnya tadi malam di Rumah Sakit Muwardi. Jam 8:20 meninggal, dimakamkan nanti pukul 1 dan usianya ternyata hanya 59. Saya 58, berarti kurang 1 tahun lagi kalau sama Pak Anhar. Berarti 2027 saya meninggal. Kalau sama dengan Pak Anhar. Kalau umur saya sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, berarti saya kurang 5 tahun lagi. Dari tahun 2031 saya meninggalnya.
Maka harus hati-hati, monggo Mas Rizky, diingat-ingat Mas Rizky, hari Ahad tanggal berapa Mas Rizky sekarang? Mas Rizky ingat hari Ahad tanggal 10 bulan Mei 2026 di Masjid Al-Kausar Ndawung Kulon. Dalam program apa? Anak-anak ekonomi ngapain? PKL. PKL itu apa? Praktek kuliah lapangan. Praktek kuliah lapangan. Berapa hari di sini? Sampai tanggal 20 Mei. Nah, terus suatu ketika pada pagi hari Ahad, Pak Hanif ngomong ojo pacaran. Nanti setelah selesai pengajian ini, Mas Rizky langsung kirim WA kepada Mbak Silvi. Siapa kok Mbak Silvi? Siapa namanya? Aku enggak tahu namanya siapa. Mbak Nina, Mbak Tuti. Oh iya, Mbak Tuti atau Mbak Nani atau Mbak Sri atau Mbak Siti. Nah, pun nanti sorry Siti, aku baru pengajian, aku rentuk pacaran. Sopo sing orang entuk ke Quran, bukan aku, Quran sing orang entuk ke itu. Wes kita memang jodoh ya, besok kita akan menikah. Kalau enggak jodoh ya sekarang kita cut. Oke. Sana nangis, Rizky I love you. Demikian kajian kita pagi hari ini. Mas Rizky akan teringat selama-lamanya dengan pengajian ini ya. Yang lain-lain cuma guyang-guyungnya kelingan. Nanti terus pacaran sama Mbak Nina atau Mbak Tuti atau Mbak Sri tadi itu kelingan, seramahnya kan kelingan. Wah Pak Hanif kayak wah Hanif kayak. Nah, demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Marilah Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.